warahmatullahi wabarakatuh. Fatha bil qabul thamami kulli sul wa naili kulli ma'mul mubarakam minal laghi wal fudul wa ila hadrati sayyidina rasul sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا فضيلة الشيخ محمد نواوي بن شيخ عمر بن شيخ عربي البنتني ثم إلى حضرة الحبيب عبد الله بن حسين الشامي العطاس ثم إلى حضرة العالم العلامة فضيلة الشيخ الحبيب عبد القادر بالفقيه ثم إلى حضرة الحبيب عبد الله بالفقيه ثم إلى رؤيا الحبيب عبد الله الحبيب سقا بن مهدي بن شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى حضرة Abuya Fadilatul Syekh Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani thumma ila hadrati mu'allim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hadami bin Haji Muhammad Saleh Raidi wa thumma ila hadrati Abuya Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari wa thumma ila hadrati Abuya Kiai Haji Bagus Mansur Ma'mun wa thumma ila hadrati Abuya Kiai Haji Abdul Samad bin Haji Muhammad thumma ila hadrati Abuya Kiai Haji Nundir bin Siddiq thumma ila hadrati Abuya Kiai Haji Dimyati bin Haji Amin wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in anna allaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yashkinuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa a'adallahu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa biniyati anna allaha al-karima yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yakin bi anna allaha ayyunawira qulubana wa qawalibana binuril iman wal islam wal ilmi wal amal wa bi anna allaha ayghithal muslimin wa yarhamal muslimin wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala min qailil karim wa huwa asdaqul qailin qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah ila akhir ayat. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk malam ini kita enggak mengkaji kitab karena ingin saya sampaikan berkenaan dengan bulan hari ini. Bila kita tinjau dalam perhitungan Masehi, tentu kita ketahui bersama kalau bulan ini masih bulan Maret. Namun bila kita lihat dalam hitungan Hijriah, saat ini kita berada di satu bulan mulia, bulan yang di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang menjadi satu ketentuan. Bahkan
menjadi satu ketetapan dalam kita beribadah. Bulan apa? Hijriahnya sekarang bulan apa? Bulan Sya'ban. Mestinya kalau bulan Hijriah itu kita mesti paham. Kenapa? Karena identik bulan Hijriah itu dengan agama yang kita yakini, agama Islam. Tentunya sebagai pemeluk Islam yang baik, kita memahami bahwa di dalam bulan-bulan Hijriah itu banyak sekali ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dilepaskan peristiwa itu dengan beberapa ketentuan. Nah, kembali saat ini kan kita sudah memasuki kurang lebih tanggal 13 daripada bulan Sya'ban. Apa sih Sya'ban? Asal usul kata Sya'ban dan keagungan-keagungan yang terdapat di dalamnya itu banyak sekali. Sampai ulama-ulama salafus saleh memperhatikan secara detil peristiwa demi peristiwa yang ada di bulan Sya'ban. Sehingga para ulama-ulama salafus saleh di bulan Sya'ban ini dijadikan bulan bercocok tanam, bulan menyiram. Kalau kita nggak nanam, kita nggak nyiram, bisa panen nggak? Nggak bisa. Makanya kalau dirangkaikan tuh 3 bulan tuh oleh ulama dijadikan satu tombak motivasi di dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan Rajab. Bulan Rajab mereka nanam. Bulan Sya'ban mereka menyiram apa yang mereka tanam. Agar tanaman itu kalau disiram akan tumbuh subur. Kalau dia berbunga, mengeluarkan bunga yang bagus. Kalau tanaman itu berbuah, menghasilkan buah yang baik. Orang kan gak selamanya menanam, gak selamanya menyiram. Satu saat yang menanam, yang menyiram, itu akan mendapatkan hasil. Di mana hasilnya? Di bulan Ramadan. Makanya 3 bulan ini nih, mereka sangat sekali menjaga. Dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Nah, puncaknya di bulan Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Di situ ada satu penjenjangan yang harus dilampaui oleh orang yang beriman. Salah satunya dengan puasa. Nah, dari puasa yang dilakukan itu hasil dari jerih payah menanam dan menyiram. Orang yang menanam, orang yang menyiram akan panen. Tapi nggak akan panen orang yang tidak menanam, apalagi menyiram. Makanya karena ini berkenaan dengan bulan Sya'ban dan kita telah memasuki malam ke-13. Makanya penting ini saya sampaikan tujuannya agar kita nih semua, baik saya, Bapak Ibu sekalian, dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Jangan
jangan jalan di tempat. Tiap tahun ke tahun begitu aja, nggak ada perubahan. Sementara kalau nanti diminta pertanggungjawaban hidup, bagaimana nanti? Kalau hanya kita saban tahun nggak ada perubahan yang signifikan. Beda dengan orang yang sangat memperhatikan hal itu. Makanya setiap tahun orang-orang itu ada peningkatan amaliyah. Nah, mereka yang meningkatkan amaliyahnya tidak menutup kemungkinan mendapatkan satu predikat yang dicita-citakan oleh orang-orang yang beriman, yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Semua muslim merindukan, itu takwa. Nah, karena itu saya ingin sampaikan satu amaliyah dan asal usul daripada bulan Sya'ban. Menurut kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul Mada fi Sya'ban. Saya ada karya nih tentang kemuliaan bulan Sya'ban. Nanti bagi Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkannya, nemuin Pak Andri aja. Saya ada bawa, nanti di itu aja Pak Andri disebarkan. Di sini dari dalil, dari makna arti asal usul bulan penamaan Sya'ban, peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban, amaliyah yang dilakukan di bulan Sya'ban, sampai malam nisfu doa, malam nisfu Sya'ban. Bahkan di akhir pembahasan buku ini ada saya menulis tentang pro dan kontra masalah nisfu Sya'ban. Nanti di belakangnya ada beberapa rujukan yang saya jadikan maraji' atau referensi dalam penulisan buku ini. Nanti ya bisa didapatkan sama Pak Andri. Sya'ban kalau menurut bahasa itu maknanya asy'abun. Artinya jalan sebuah gunung. Tentunya yang dimaksud jalan di sini adalah jalan kebaikan. Gunung kalau Bapak Ibu pernah mendaki kan gak gampang, gak mudah. Banyak rintangan, banyak hambatan, ya toh? Tanya dah yang pernah mendaki gunung. Tapi ketika sudah berada di puncak gunung, tuh rasa lelah, rasa letih, rasa capek, rasa penat hilang. Kenapa? Gembira, girang, ria. Kenapa? Karena mampu mencapai puncak gunung yang dituju, yang menjadi targetnya. Seketika itu sirna semua rasa letih, rasa lelah, dahaga haus yang dalam. Sudah berada di puncak. Begitupun kita kalau sudah berada di puncak, yang dimaksud puncak di sini adalah takwa tadi. Orang yang beriman banyak. Si fulan beriman, si fulan beriman, si fulan beriman, fulanah beriman, fulanah beriman. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah selama ini imannya mampu membawa dirinya ke satu titik yang namanya takwa? Tadi saya katakan kalau tiap tahun imannya saja nggak berjalan kok, bagaimana bisa menuju ketakwaan? Orang pengen naik gunung, tapi nggak ada usaha, nggak jalan, bisa nggak sampai di puncak? Mimpi. Saya pengen dah naik Gunung Bromo.
Saya pengen dah naik Gunung Salak. Cuman nggak diwujudkan, nggak direalisasikan, nggak akan sampai. Tapi mereka yang ada keinginan, kemudian ada usaha dan upaya, tadi yang saya katakan segala tantangan dia terjang, segala hambatan, gangguan dia mampu lewati. Pantas nggak dia berada di atas? Pantas nggak dia berada di puncak gunung? Sama kayak orang beriman. Nggak ubahnya orang naik gunung. Kalau bahasa saya, kebaikan demi kebaikan satu sama lain dia himpun, dia kumpulkan satu demi satu. Nggak dia hitung, nggak. Tapi dia jalankan dengan ketulusan dan keikhlasan. Nggak ada rasa capek, nggak pernah mengeluh, aduh saya lelah sekali menjalankan ini, enggak. Nah, ketika sudah dia mendapatkan satu predikat yang Allah janjikan tuh, ketakwaan, betapa beruntung dan gembiranya orang itu. Nah, itu makanya Sya'ban itu maknanya cabang atau jalan menuju satu gunung. Yang dimaksud adalah jalan kebaikan. Sedangkan kalau ditinjau Sya'ban dari istilahan atau bahasa agama atau terminologi kalau dalam bahasa akademisi, itu artinya summiya Sya'banu Sya'banan li'annahu fihi khairun katsir. Dinamakan bulan itu Sya'ban karena bahwasanya di dalam bulan Sya'ban itu banyak terhimpun kebaikan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Makanya satu bulan itu menjadi satu perhatian khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa riwayat yang saya kumpulkan, baik dalam kitab Sahihul Bukhari, kemudian dalam kitab Mada fi Sya'ban, Kanjun Najah Wasurur, juga dalam kitab Nujhatul Majalis ada ditemukan satu riwayat, bahkan dalam kitab Sunan Nasa'i juz yang keempat halaman 516 ada satu riwayat yang diangkat oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Dia pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ketika di tengah-tengah sabdanya beliau bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'bana." Qala, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina rajaba wa Ramadhana. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun." Ini dalil nas yang menjelaskan tentang perhatian khusus yang diberikan oleh Rasulullah di dalam bulan Sya'ban. Kalau sang Nabi, sang Rasul saja memperhatikan bulan Sya'ban, mestinya ini kita menjadikan satu interpretasi. Kalau sang Nabi kita, penyuluh umat, pembawa rahmat saja memperhatikan bulan Sya'ban, mestinya kita sebagai umat daripada beliau sallallahu alaihi wasallam lebih memperhatikan. Kata beliau nih, ketika ditanya tentang perhatian beliau terhadap bulan Sya'ban, Usamah bin Zaid bilang, "Ya Rasulullah,
lam araka tashumu syahran minasyuhur. Wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat dirimu berpuasa dalam suatu bulan di antara bulan-bulan yang ada seperti puasamu di bulan Sya'ban ini. Artinya ketika Rasulullah melaksanakan puasa sunnah, lebih banyak dilakukannya di bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan Hijriyah yang lain. Bahkan ada satu riwayat yang menjelaskan dari penyusuran riwayat hadis Aisyah radhiyallahu anha, sebulan penuh Rasulullah puasa dari awal tanggal 1 Sya'ban. Kalau berpuasa dari awal sih nggak jadi masalah, bahkan sunnah. Ya, kadang ada yang salah persepsi. Dalil ini dijadikan boleh puasa sunnah di bulan Sya'ban cuman akhir. Ketika mendekati akhir daripada bulan Sya'ban, dengan tujuan latihan agar nanti begitu puasa Ramadan nggak kaget. Ini yang nggak boleh, karena ada larangan juga puasa di akhir Sya'ban. Tapi kalau puasa di awal sampai tanggal 15 nisfu yang pertama, setengah yang pertama, boleh. Misalnya ya, karena ada anjuran tanggal 15 kita berpuasa setelah malam nisfu Sya'ban yang ke-15. Ya, karena ada riwayat boleh. Tapi kalau sudah masuk 16, itu yang tidak diperbolehkan. Kecuali bagi mereka yang punya hutang puasa. Seperti ibu-ibu pada tahun-tahun kemarin belum membayar, atau bahasa agamanya mengqadha puasa Ramadan. Nah, boleh tuh bayarin. Makanya dari sekarang bayarin tuh. Jangan sampai tertunda. Sebab bila nanti tertunda kena kafarah. Apa kafarah? Di samping qadanya wajib, dia mesti ada tambahan kafarah, tambahan hukuman. Yaitu disertai dengan 1 mud beras yang merupakan menjadi makanan pokok. Bila tertunda kembali, ya, puasanya tetap, tapi yang bertambah mudnya. Tahun kemarin belum kebayar, sekarang udah masuk Ramadan, berarti 2 mud. Nggak kebayar lagi, 3 mud per 1 kali puasa. Makanya biar nggak kena kafarah, ya, bayarlah mengqadha puasa bagi mereka yang lewat atau yang terhutang di bulan Ramadan. Nah, itulah riwayat yang memang diangkat oleh Utsamah bin Zaid radhiyallahu an tentang atensi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap bulan Sya'ban. Ma tasumu min Sya'ban? Ditanya lagi sama Utsamah bin Zaid. Memang kenapa engkau puasa di bulan Sya'ban? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala dzalika syahrun yagfulun nasu anhu bainar Rajab wa Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kebanyakan manusia lalai. Mestinya kan ketika sedang mendekati Ramadan kita mempersiapkan diri, ya, mestinya gitu. Ibarat kata kalau kita sudah waktunya kepingin pergi, kan jauh-jauh hari udah persiapan udah matang tuh. Ngumpulin bekal. Bahkan ada yang dibungkus, di packing. Jauh-jauh hari sudah beli tiket
pesan tiket sampai pulang kembali. Artinya ada persiapan khusus yang dilakukan. Tetapi kata Rasulullah, banyak manusia di bulan Sya'ban dalam keadaan lalai. Ya. Kenapa? Karena Sya'ban kan kalau kita lihat urutannya itu diapit dia. Di tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkatnya amal-amal manusia, dilaporin kepada Tuhan semesta alam. Ini amalan tahunan. Kan kalau amalan harian ya itu seminggu 2 kali. Seminggu sekali, hari Kamis. Setiap hari Kamis dalam 1 minggu amal-amal kita dilaporkan sama Allah oleh para malaikat. Nah, kalau dalam tahunan di bulan Sya'ban lah, selama amalia kita dalam 1 tahun, apapun, mau kebaikan, mau keburukan, dilapornya di bulan Sya'ban. Karena dilaporkannya semua amalan manusia, satu pun nggak ada yang lewat, satu pun nggak ada yang tertinggal. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Maka aku sangat menyukai, aku nemen banget, kalau bahasa kita nih, ketika dilaporkan amalan-amalan manusia, aku dalam keadaan puasa. Seperti puasa sunnah hari Kamis. Kan ditanya tuh Rasulullah SAW, apa sih yang menyebabkan kamu puasa hari Senin sama hari Kamis? Kalau hari Senin dibilang Yaumal Itsnain yauma wulidtu fi. Hari Senin adalah karena hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Makanya aku puasa. Ini juga yang membolehkan, dalil yang membolehkan, boleh umatnya yang memuasakan hari kelahiran. Karena Nabi lahirnya hari Senin, beliau puasa. Kalau Pak Icang umpama lahirnya hari Kamis, boleh puasa. Mas Bowo lahirnya hari Sabtu, boleh puasain. Ya, karena ada dalil, ada nas, ada petunjuk dari Rasulullah, boleh memuasakan hari kelahiran. Kemudian hari Kamis, kenapa aku berpuasa? Yaumal Khamis yauma turfa'u amali, di mana dilaporkannya, diangkatnya amalanku. Wa ana uhibbu shaimun. Alangkah ketika dilaporkan aku seneng sedang puasa. Ya, dilaporin, diaduin lagi puasa, bagus nggak? Laporannya cakep nggak? Coba kalau umpama lah dilaporin, ketika dilaporin dalam keadaan maksiat, si fulan lagi maksiat, kira-kira dengernya apa? Bapak punya anak, ibu punya anak, ada laporan dari masyarakat melakukan satu perbuatan keji, apalagi perbuatan yang bertolak belakang dengan ajaran agama, dengan syariat Islam. Dengarnya seneng apa? Apa kesel? Kesel. Begitu juga Allah. Ya, kalau bahasa kita nih,
lempengan rezeki pengen banyak, lempengan nikmat pengen enak. Nah, giliran amalan banyak kan jeleknya dibanding kebaikannya. Nah, ini kadang kita jarang berpikir, ya. Jadi kalau asal usul penamaan Sya'ban itu li'annahu yatasa'abu fihi khairun katsir. Karena di dalam bulan Sya'ban banyaknya cabang-cabang kebaikan. Enggak satu, banyak. Nah, salah satunya itu yang menjadi satu perhatian daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab Nujhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais pada halaman 151, Syekh Abdurrahman As-Sahwari pernah ditanya orang tentang makna Sya'ban. Beliau menjawab, Sya'banu khamsatu ahrufin. Bulan Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Sya, shin, dan ain. Sya, ban, ba, dan alif. Nun, Sya'banun, nun. Ada lim, shin, ain, ba, alif atau hamzah, nun. Itu dari 5 huruf itu ada simbolisasi yang belum manakan. Fassinu minasyarafi wal ainu minal uluwi wal ba'u minal birri wal alifu minal ulfati wan nunu minan nuri. Fahadihil ataya minallahi ta'ala libadih ibadihil mu'mini fi hadhihi syahri. Fasyinu minasyaraf. Maka huruf shin besar yang ada pada kalimat Sya'ban itu simbolisasi dari kemuliaan. Artinya ada jaminan dari Allah, mereka yang menghidupkan bulan Sya'ban dengan berbagai macam kebaikan akan dimuliakan hidupnya oleh Allah. Nggak ada satu kebaikan yang nggak ada pahala. Tolong diperhatikan, tolong diincam. Apalagi di bulan-bulan baik. Nggak ada satupun kebaikan yang nggak ada balasan pahala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, sedikit pun, bahkan digambarkan dalam Al-Quran, sebesar biji atom. Kalau bahasa masyarakat, sebesar biji sawi. Saking kecilnya kebaikan bila dilakukan sama manusia pasti ada pahala, balasan berupa pahala. Begitupun kejelekan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada. Kan jelas nih, yang bilang Quran, yang menginformasikan Allah, sedikit pun kebaikan dilakukan ada balasan kebaikan itu, pahala, ganjaran. Sedikit pun, sekecil apapun kejahatan dilakukan oleh seseorang, ada sanksi. Apalagi bila kejahatan itu dilakukan di bulan-bulan besar. Ada satu riwayat hadis yang menjelaskan pahalanya pun kalau kebaikan akan menjadi besar, walaupun kecil jadi besar. Kenapa? Dilipat gandakan oleh Allah. Sumbulatim mi'atu habbah, sampai bisa dikategorikan 1000 kali lipat. Ya. Begitupun kejelekan yang dilakukan di bulan-bulan besar, di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah,
Sekecil apapun akan menjadi besar. Kenapa? Dilipat gandakan. Karena itu nih, walaupun sudah masuk tanggal 13 Sya'ban, artinya kan belum 30. Tebarlah benih-benih kebaikan agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memberikan kemuliaan, pangkat, derajat, satu pun gak akan ada yang bisa mencegah. Sehebat apapun manusia gak bisa membendung. Allahumma la mani'a lima'a wa la lima mana'ta wa la radda lima qadaita, ya kan? Wala yanfa'ul jaddi minkal jaddu, nggak ada yang bisa nolak. Maka sepanjang umur kita masih ada nih, masih ada kesempatan tebar benih kebaikan. Wal ainu minal uluwi, sedangkan ain itu melambangkan ketinggian. Yang dimaksud pangkat dan derajat. Biar derajat dan pangkat kita tinggi, tadi yatasa'ab, itu dari cabang-cabang kebaikan lakukan. Jangan ditunda. Kalau ditunda-tunda entar. Kalau bahasa Betawi tarsok aja. Kita nggak tahu ntar kalau ada malaikat maut datang menjemput, bisa lari nggak? Bisa ngumpet nggak? Bisa menghindar nggak? Jauh-jauh hari itu malaikat udah mantau tuh, udah ngincer kalau bahasa kita. Udah ngincer. Tunggu lo. Udah waktunya turun ke dunia. Ntar jam sekian hari ini tepat pencabutan nyawa, tinggal datang malaikat. Kalau dia orang baik, permisi malaikat, ngasih kode. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada riwayat tentang hadis Nabi SAW. Beberapa malaikat menginformasikan, jangan salah, ada riwayat dan ini hadisnya sahih. Satu contoh, orang yang mengamalkan Al-Quran, pengamalan dari segi pembacaan. Kenapa? Makanya orang-orang tua kita dahulu tiada hari membaca Al-Quran. Tiap malam dibaca Yasin. Mau tidur membaca Tabarok. Orang dulu perhatiin. Ntar habis subuh dibaca Waqiah. Itu aja jadi gacuan tuh. Yasin, Tabarok, Waqiah. Yasin, Tabarok, Waqiah. Nanti tepat malam Jumat dia tambahin lagi satu surat. Surat apa? Surat Al-Kahfi. Bahkan sampai hafal. Nenek-nenek zaman dulu ditanya surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai selesai, jago dia, nalar, nggak pakai Quran. Tapi ketika ditanya Pancasila, nggak tahu. Kenapa? Karena nggak dibaca. Sesuatu yang sering dibaca akan lebih dipahami, bisa membawa pada penghafalan yang baik. Bisa. Ya, jadi kurang lebihnya nanti dilihat di sini aja. Ya. Ini tinggal baca sampai doanya, ada beberapa riwayat termasuk doa yang dibaca oleh Sultanul Aulia di malam nisfu Sya'ban, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sudah saya bariskan, harokatkan dan saya terjemahkan. Jadi insya Allah ini bisa dijadikan patokan dalam peningkatan amaliyah, ya, guna mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa hifzil lisan bi rahmatikal ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.